Jiro Lu. Sugeng sonten, sugeng rau rencang-rencang wonten channel kulo, Asmi kulo Ivy, kulo sederek sampeyan ingkang asli saking negeri seberang Malaysia, ingkang tasih kuliah wontening UGM Jogja, ingkang sampun 6 tahun tampil jurusan kedokteran gigi. Wontening video meniko, kulo badai sharing pengalaman kulo kuliah wontening Indonesia. Nah, sampai sini kalian pasti penasaran, kok Cino Malaysia iso ngomong bahasa Jawa, iso ngomong bahasa Indonesia, kenapa mau kuliah di Indonesia? Waduh, saya sering ditanya seperti ini setiap minggu pas saya di Indonesia, kerana ide orang Indonesia yaitu orang Indonesia kuliah ke Malaysia kan, tapi orang Malaysia ini malah kuliah ke Indonesia. Kenapa? Kalau kalian mau jawapan tipikal ya, yang lebih murah, budaya bahasanya lebih dekat, posisi geografisnya lebih dekat, sehingga kalau mantan saya nikah saya bisa menghadiri perkahwinannya ya. Tetapi itu bukan alasan utama kenapa saya kuliah ke Indonesia. Alasan utama saya kuliah ke Indonesia yaitu kerana saya milih kuliah ke UGM. Nah, di sini ceritanya mulai. Saya udah siapin kopi, teh, cemilan. Kalian duduk manis dan kalian dengar cerita saya ya. Monggo, monggo. Sebelum saya ke Indonesia, saya lagi kuliah di program asasi untuk kuliah kedokteran gigi ke India. Kalau untuk teman-teman Indonesia ya, yang belum tahu ya, kalau orang Indonesia mau ke universitas, lulus SMA langsung bisa ke universitas. Kalau di Malaysia, kamu harus ambil program asasi A-levels, EB. Selepas program itu baru bisa kamu melanjut ke universitas. Nah, saya di program itu. Terus saya dihadapi oleh education agent yang mencadangkan saya, kenapa kamu gak kuliah ke UGM aja? Terus saya penasaran, UGM ini mana? Dan saya Google, saya cek, ternyata ini UGM, universitas yang sangat berprestasi di Indonesia, dan program kedokteran giginya diakui oleh pemerintahan Malaysia, iaitu kalau saya lulus di UGM, saya bisa praktik sebagai doktor gigi di Malaysia. Oh, jadi saya makin interest, makin menarik gitu. Terus saya cek itu kota UGM. Oh, kota yang UGM berata itu Jogja. Oh, ternyata itu Jogja itu kota wisatawan. Berarti itu kota yang sangat nyaman untuk pelajar asing. Kota Jogja sebagai kota yang nyaman itu merupakan faktor yang sangat besar kenapa saya pilih untuk kuliah ke UGM daripada saya ikut semua konco-koncoku yang kuliah ke India. Akhirnya saya pilih kuliah ke UGM, meninggalkan semua konco-koncoku. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, apakah saya datang ke Indonesia bersama teman-teman, bersama keluarga? Jawapannya enggak, saya datangnya sendirian. Okey, sudah memutuskan mau kuliah ke UGM, registrasi ke UGM. Tetapi untuk mahasiswa asing, kami juga harus ikut ujian seleksi seperti teman-teman Indonesia ya, seperti SBMPTN, dan itu diadakan di Kuala Lumpur dan ada sekitar 200 sampai 300 persaingan yang mau kuliah ke UGM, dan itu persentase untuk kedokteran gigi, kedokteran haiwan sama farmasi itu belum tahu lagi. Jadi pas saya sampai sana, kami diuji dalam matematika, English sama sains. Dan masa itu saya merasa okey lah, saya masih bisa lulus. Kalau gak lulus berarti gak layak jadi doktor gigi ya. Dan selepas itu ada tahap wawancara. Dari 200 sampai 300 orang itu cuma tinggal 70-an orang, dan semuanya nggak tahu apakah ada berapa yang bersaing untuk tempat kedokteran gigi, kedokteran haiwan dan seterusnya. Kerana yang kami tahu, itu biasanya setiap tahun UGM terima beda-beda jumlahnya, kadang-kadang 1, kadang-kadang 15, itu tergantung sikon. Nah, untuk tahap ini saya sangat siap untuk wawancaranya, kerana dulu ya pas saya SMA saya sempat ikut ujian seleksi seperti gitu untuk NUS High School. Jadi itu SMA yang paling berprestasi di Singapura, dan dari 200 orang yang 9 orang lulus dan saya salah satu dari 9 orang itu. Saya diminta untuk wawancara dan akhirnya saya gagal wawancara itu. Dan dari sana saya tahu kenapa saya gagal, kerana kalau ujian seleksi itu sudah diuji IQ-nya. Okey, udah pintar, udah cukup layak masuk universitas. Tapi pas itu wawancara
wawancara, saya salah faham bahawa saya harus tunjuk lagi IQ saya. Pas itu, interviewer lebih mau melihat apakah saya bisa menyesuaikan diri di Singapura. Itu yang penting. Jadi sebelum saya ikut wawancara UGM, saya tanya mantan Indonesia saya. Nah, teman-teman pasti penasaran kenapa Ivy ada mantan Indonesia. Guys, sebelum saya datang ke UGM, saya sempat kenal dengan mantan saya, dan mantan saya ajarin saya bahasa Jawa. Walaupun teman saya blasteran Jawa, tetapi dia nggak iso bahasa Jawa kerana dia asli Jakarta, tetapi dia kerja di Bandung. Jadi untuk saya ya, dia sempat tanya teman-teman yang orang Jawa gitu, oh berapa kata-kata bahasa Jawa supaya saya bisa pakai untuk wawancaranya. Dan apabila saya masuk ruangan wawancara itu, saya ketemu doktornya, saya langsung ngomong sedikit bahasa Jawa, Sugeng enjing, nami kulo siapa-siapa gitu. Doktornya pada kaget, seperti kalian, kok Cina Malaysia ini bisa ngomong bahasa Jawa. Nah, dengan itu saya diterima di UGM, puji Tuhan. Selepas saya ikut ujian seleksi di UGM, saya juga ikut ujian seleksi di Universitas Padjadjaran kerana sebelum ini saya belum tahu apakah saya diterima di UGM. Jadi saya daftar untuk Padjadjaran buat siap-siap gitu ya. Dan di wawancaranya Padjadjaran, saya udah belajar dari wawancaranya UGM kerana kemarin pas wawancara UGM, saya sempat ditanya oleh salah satu doktornya, kamu tahu siapa itu dekan FKG UGM? Dan pas itu saya bilang nggak tahu ya, padahal itu dekannya duduk di sebelah doktor yang tanya itu. Pas itu Dr. Ewan ya, yang akhir-akhir ini sudah meninggal tahun lepas. Turut berduka cita, derek berlangsungkowo. Dan Dr. Ewannya bukannya agak serius ya, kerana ini datang wawancara tetapi nggak tahu saya itu dekan gitu. Dan saya udah tahu ya, jadi pas saya ikut wawancara Padjadjaran, saya juga belajar siapa dekannya FKG di Padjadjaran, siapanya rektor Universitas Padjadjaran. Dan ujian seleksi di Padjadjaran juga terbagi ujian tulis dan wawancara. Dan ujian tulis udah lulus, dan pada tahap wawancara ya, ada 14 doktor yang mewawancarai ratusan mahasiswa asing. Saya nggak tahu kenapa ya, banyak sekali mahasiswa asing daftar untuk kedokteran gigi di Padjadjaran. Dan percaya nggak kalian, saya hanya tahu siapa itu dekan FKG Padjadjaran, dan kebetulan dari 14 doktor itu yang mewawancarai saya itu dekannya FKG Padjadjaran. Dan sebelum saya duduk, saya langsung hulurkan tangan dan saya bilang, congratulations at your appointment as the new Dean of Dentistry Faculty of Padjadjaran. Nah, itu dekannya langsung wah gitu. Sebelum perkenalan, saya udah kenal beliau sebagai dekan barunya. Jadi beliau sangat impressed dengan saya, dan kami duduk, kami ngobrol, dan pertanyaan yang ditanya beliau itu seperti kalian sangka, itu tentang penyesuaian saya di Indonesia. Apakah saya tahu tentang Indonesia? Itu kalau saya udah lulus ujian tulis, berarti saya layak untuk ikut S1 kedokteran gigi ya. Tetapi wawancara seperti kalian tahu ya, untuk memastikan apakah saya bisa menyesuaikan diri di Indonesia. Dan pada saat itu saya belum tahu Indonesia itu seperti apa, tapi saya yakin dengan mantan saya yang pada saat itu belum menjadi mantan saya, saya bisa menyesuaikan diri di Indonesia, dan saya juga keterima Padjadjaran. Tetapi akhirnya saya memilih UGM dan saya sampai di Jogja. Tapi lucu gak, sebelum saya sampai di Jogja, saya udah putus dengan pacar Indonesia saya yang sekarang udah jadi mantan saya. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut ini, gak ada video di klik, tetapi saya udah janji di video sebelumnya, kalau saya sampai 1 juta subscriber, saya akan menceritakan semua mantan saya di Indonesia. Jadi guys, minta desa kamu, seluruh RW, RT kamu untuk subscribe ke Ivy Pan biar cepat tahu tentang cerita mantan saya. Dan saya udah gak sabar mau sharing dengan kalian. Sampai sini kalian pasti merasa lucu. Wah, mahasiswa asing sampai di Indonesia gak sampai 1 bulan udah dapat pacar Indonesia. Ini Ivy sebelum sampai ke Indonesia udah malah dapat mantan Indonesia. Mantap.
Okay, selamat udah keterima di UGM. Sebelum sampai di Indonesia, apakah Ivy fikir tentang Indonesia dan orang Indonesia? Jujur sekali, saya nggak tahu Indonesia itu seperti apa. Saya cuma tahu Bali itu ada di Indonesia dan dulu saya pernah ada asisten rumah tangga asli Semarang, tetapi dia cuma datang seminggu sekali dan kami jarang ngobrol. Jadi saya kurang tahu Indonesia itu seperti apa, tetapi education agent beritahu kami Indonesia itu seperti Malaysia. Biar nanti kami bisa menyesuaikan di Indonesia, dan menurut saya ya ini penipuan yang paling besar di seluruh alam semesta ini, kerana Indonesia itu tidak seperti Malaysia dan sebaliknya. Mirip tetapi itu tidak sama. Jadi pas saya sampai di Indonesia, saya langsung culture shock kerana saya dikasih persepsi bahawa Indonesia sama dengan Malaysia. Dan pas saya sampai di Indonesia, saya mendapati orang Indonesia itu sangat friendly dan sangat ramah sekali. Kalau kalian bayangkan ya, di filem-filem Amerika biasanya budak baru, pelajar baru di SMA baru, universitas baru itu dibuli, diboykot atau gimana. Tapi cerita ini tidak ada di Indonesia. Malah kami disambut dengan sangat friendly, sangat ramah dan dibantu oleh mahasiswa lain, dosen untuk menyesuaikan diri di Indonesia. Kerana kami udah jauh dari rumah di negara asing, tetapi proses adaptasinya dibikin gampang oleh teman-teman orang-orang Indonesia di sekitarnya. Untuk saya, ya culture shock, video lain kalian bisa nonton, tapi itu bukan sejelek berbanding saya di negara lain. Kerana saya belum ada pengalaman kuliah jauh dari keluarga saya, ya ini pertama kali saya begitu jauh dari keluarga saya. Saya masih ingat pagi pertama saya bangun di asrama, saya lagi lihat platform, saya masih tidak percaya bahawa saya di Indonesia. Itu mungkin saya ambil 1 bulan, 2 bulan baru saya bisa menerima saya akan di Indonesia 6 tahun. Guys, 6 tahun itu sangat lama sekali. Berapa lama? Itu cukup lama bikin kamu putus dengan pacar kamu di Malaysia. Ya, itu terjadi kepada banyak mahasiswa asing Malaysia. Kerana itu bukan semua orang yang bisa tunggu 6 tahun. Tapi saya ada satu teman ya, pacarnya akhirnya benar-benaran tunggu dia 6 tahun dan sekarang mereka sudah menikah. So sweet. Tapi itu cerita sebenarnya, itu kebanyakan orang itu tidak seperti itu. Kerana kami semua jurusannya kedokteran gigi, kedokteran hewan, bahkan farmasi, itu sekurang-kurangnya 4 tahun. Kami itu bukan jurusan bahasa Indonesia atau exchange student, datang have fun, pacaran dengan orang Indonesia, okay bye-bye pergi. Tapi kami di Indonesia lama dan itu sangat lama sekali. Itu pada saat saya datang ke Indonesia, saya cuma 20 tahun dan sekarang saya 27 tahun. Itu seperti saya menghabiskan 25% atau 1/4 kehidupan saya di Indonesia, dan mau gak mau itu akan membentuk saya. Saya masih ingat mula-mula saya ikut kuliah kerana kami nggak mengerti bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia itu mirip bahasa Indonesia, tetapi itu logatnya tidak sama, kata-kata tidak sama, kelajuan ngomongnya juga tidak sama. Kami sebagai mahasiswa Malaysia mula-mula fikir, okay, kami mewakili Malaysia, berarti kami harus duduk di depan. Tidak boleh memalukan Malaysia. Tetapi kerana kami nggak mengerti apa yang dosen ngomong, akhirnya kami tidur, ngantuk terus. Tetapi saya nggak tahu kenapa ya, itu ngantuk selepas 6 bulan, bangun otomatis bisa mengerti bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian tanya saya ya, apakah tips tricks untuk belajar bahasa Indonesia, maaf ya teman-teman, saya emang nggak ada tips and tricks gitu, kecuali okay pacaran dengan orang Indonesia. Tapi ya udah, tapi emang kalau untuk saya pribadi ya gitu. Kalau mau cerita challenge yang paling besar kuliah di Indonesia ya, itu bahasanya. Itu bahasa mempunyai kendala yang sangat besar kerana kadang-kadang
gak pas gitu ngomongnya ini omong A, ini omong B ya. Tetapi untuk aspek naik akomodasi, okay, sangat nyaman. Cuacanya saya juga sangat suka kerana kalau saya gak suka musim hujan. Kalau musim kemarau di Jogja, saya malah senang bawa motor gak hujan, saya senang sekali. Dan kalau musim kemarau di Jogja itu gak sepanas di Malaysia. Kalau kalian atau TKI di sini ya pernah main ke Malaysia, itu matahari Malaysia, kamu gini masuk di sinar matahari dalam 10 detik, sakit karena sangat panas sekali. Tapi di Jogja, itu nyaman, vitamin D, seret. Kalau untuk makanan itu tidak bermasalah kerana sama-sama makan sambal. Dan kalau saya harus makan pedas, makan sambal, jadi itu tidak bermasalah. Tetapi saya ada teman Malaysia seangkatan saya, dia gak bisa makan sambal, gak bisa makan pedas. Kalau dia makan nasi lemak ya, dia mengasingkan sambal dengan nasi lemak. Dan saya merasa pengen sekali melaporkan dia ke pemerintahan Malaysia untuk melucutkan kewarganegaraannya kerana dia gak bisa memakan sambal. Siapa makan nasi lemak tanpa sambal? Itu dosa yang paling besar di Malaysia. Okey, lanjut tentang kuliah. Sebelum ini saya sudah bilang ya, kalau orang Indonesia itu tidak mengambil program asasi sebelum ke universitas. Ternyata program asasinya sudah digabung dengan S1. Jadi 6 bulan di depan saya belajar kembali itu kimia, matematika, biologi, fisika, semua itu. Tetapi ada kuliah kewarganegaraan, Pancasila sama agama. Dan itu sangat fresh untuk kami sebagai orang Malaysia. Dan saya jelasin kenapa. Kalau kewarganegaraan, jelas kami bukan orang Indonesia, tetapi saya merasa itu menarik, kami juga ikut belajar itu. Tetapi untuk Pancasila ya kerana sekali lagi kami bukan orang Indonesia, tapi itu kalau belajar itu kami nggak begitu serius gitu. Jadi kami cukup belajar, cukup menghafal 5 sila, mengerti apa sila ini untuk apa-apa, dan kami ke ujian gitu. Kerana kami memang nggak bisa menjawab, kami tulis-tulis dan akhirnya di bawah kami nulisnya, maaf Pak, saya orang Malaysia gitu. Dan kalau saya ya, mungkin saya dapat menjawab lebih banyak, saya dapat C. Kalau teman saya nulis tetap itu dapatnya D. Tapi okey lah, yang penting nggak gagal gitulah. Dan semoga video ini akan memberikan inspirasi kepada teman-teman asli Malaysia yang pengen kuliah ke Indonesia. Saya tahu sekali ada banyak mahasiswa Malaysia yang pengen kuliah ke Indonesia. Mereka nonton video saya dan video ini akan memberikan insight, memberikan ide bahawa kuliah di Indonesia kayak gimana. Dan untuk teman-teman Indonesia, terima kasih sudah menerima kami mahasiswa asing dengan baik di Indonesia. Sampai jumpa lagi, dan cerita saya tidak berakhir di sini. Kalian bisa nonton video sini, nonton video ini untuk tahu lebih lanjut apa yang saya pelajari di Indonesia. Sampai jumpa lagi.